Baik, terima kasih. Wakil Ketua yang bukan bayangan yang di belakang. Ini real. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Wakil Ketua dan juga segenap anggota Komisi 4 dan juga Bapak Menteri beserta jajarannya. Terima kasih sekali. Kemarin kita juga telah melakukan gemar makan ikan di daerah dan para nelayan juga sangat merasa berterima kasih karena ikan-ikan yang sudah dibeli dan juga sudah dibagikan kepada masyarakat dan itu sangat berdampak positif sekali bagi kita di daerah. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh anggota Komisi 4 sebelumnya di daerah wilayah timur, memang kita ada kendala dengan pengawasan, Pak. Memang ini saya sudah melihat ada kapal yang untuk dianggarkan di prioritas tahun 2021 untuk pengawasan, tapi kita juga harus melihat batas luas wilayah seluruh Indonesia, khususnya juga kita di daerah timur, Maluku Utara dan juga Papua dan juga NTT. Ini memang agak butuh prioritas pengawasan. Yang kita lihat juga perairan Maluku Utara dan juga Papua itu batasan langsung dengan negara-negara lain dan negara luar. Dan saya mengucapkan apresiasi sekali bahwa hasil dari trimester 2 ini audit BPK Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan tanggapan yang luar biasa dan semoga bisa mempertahankan kinerjanya lebih baik lagi ke depan dan bisa mempertahankan itu. Karena kita melihat isu-isu strategis yang ada pada saat ini, kebetulan sekali pada saat ini memang kita di Komisi 4 ini dipertanyakan terus tentang tanggapan Komisi 4 soal benih lobster yang dilakukan ekspor. Kemarin itu saya sempat dipertanyakan soal benih lobster yang diekspor itu kurang lebih kalau nggak salah itu 8 cm Pak Menteri. Itu memang saya dapat datanya dari para nelayan kecil juga. Dan juga tadi yang pernah disampaikan bahwa Pak Menteri menyampaikan bahwa sudah adanya peraturan tentang ekspor dari benih lobster. Kita ketahui bersama PNBP itu memang sangat menjadi permasalahan setiap kali melakukan ekspor karena PMK tentang bea keluar dan PNBP ini ekspor BBL belum keluar. Harusnya ekspor BBL belum bisa dilakukan kalau seandainya itu belum ditentukan, Pak. Selain itu penunjukan perusahaan yang bisa ekspor juga bermasalah dengan KPPI. Ini yang kita dapat di lapangan, Pak. Dan laporan yang kita terima. Penunjukan pengusaha logistik untuk eksportasinya juga rawan kolusi. Maka dari itu mungkin dari KKP sendiri harus ada transparansi agar tidak menjadi misunderstanding di publik juga. Terus PNBP 30% untuk kementerian terkait ini juga kan kita harus melihat, Pak. Kalau memang PNBP sudah ditetapkan berarti kita mengetahui berapa persennya yang didapat oleh kementerian terkait. Terus tadi yang sudah disinggung Pak Andi bahwa PNBP yang cukup besar 2.000 per ekor itu memang bukan cuman ada di NTB aja. Tapi para pembudidaya lobster juga itu yang di daerah-daerah lain juga mengeluhkan hal tersebut. Dan juga memang ini menjadi satu pertanyaan yang besar buat kita juga. Saya harap ke depan lagi kita Komisi 4 dan juga KKP ini bisa sinergi dalam melakukan satu informasi yang bisa kita sampaikan ke para nelayan kita. Berhubungan saya di Provinsi Maluku Utara itu memang luas wilayahnya sangat luas dan juga memang kemarin ada permasalahan soal penangkapan dengan nelayan-nelayan dari Filipina. Terus juga
adapun hasil ikan yang sudah ditangkap tapi tidak adanya penyimpanan cold storage juga ini sangat memberikan permasalahan bagi para nelayan kita. Saya sampaikan juga Pak Menteri, dari semua kepala daerah yang ada di Provinsi Maluku Utara berharap sekali atensi dan program dari penganggaran KKP ini bisa betul-betul menyentuh di daerah kami karena memang luas wilayahnya juga laut dan nelayan yang begitu banyak. Dan Pak Menteri, saya ingin sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan Pak Abdullah itu soal ekor kuning. Ekor kuning memang menjadi masalah juga di Provinsi Maluku Utara. Memang ini harus betul-betul diatensi permasalahannya Pak. Maluku dan Maluku Utara itu masalahnya hampir sama, beda-beda tipis. Tadi memang kita fokus dengan penambakan ikan, tapi kita juga harus melihat potensi ikan laut kita yang betul-betul tidak perlu lagi melakukan sentuhan, tapi kita mengolah dengan baik Pak. Ikan kaleng misalkan. Mbak Alin agak cepat dikit karena saya harapkan pukul 13 pertanyaan yang hadir di sini selesai, kita break 30 menit kemudian masuk lagi yang virtual. Agak cepat dikit ya. Siap. Kalau ketua udah bilang agak cepat sedikit, saya sudah selesai kayaknya. Karena kalau ketua saya bilang agak cepat, kalau cepat belum berhenti, kalau agak cepat saya harus berhenti. Baik, saya sudah melihat paparan yang dari Kementerian KKP, tapi memang betul harus ada dukungan penganggaran Pak. Komisi 4 betul-betul mengharapkan itu dan ini memang sangat sedikit anggarannya. Melihat ikan dan juga pertanian juga itu merupakan hajat hidup orang banyak dan masalah perut. Jadi mohon Komisi 4 juga harus betul-betul memperjuangkan yang ada di Banggar untuk menambah anggaran di KKP. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alin Mus. Berikutnya